Ingatlah pentingmu, majulah, majulah negeriku, kami siap mengawalmu. Cukup belum? Sekarang kita berdiri. Ayo. Ini harus yang keras Ibu Bapak ya. Kita nyanyi 2 kali. Oke, nyanyi 2 kali. Kaki kiri depan, mungkin harus semangat itu dulu ya. Huha kita pakai dulu ya. Nanti Bapak ada huha lagi. Jangan lupa. Saya bilang pengadaan, Ibu Bapak teriak. Oke. Saya bilang agen perubahan, Bapak Ibu. Siap ya. Pengadaan. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Kita mulai ya, teman-teman semuanya ya. Mana udah siap semuanya nih? Sebelum kita lanjut ke latihan-latihan soal, kira-kira apakah ada request dari teman-teman yang ingin meminta pembahasan ulang ataupun minta diperjelas lagi terkait bagian apa, bagian yang mana kira-kira? Silakan. Atau mau langsung masuk ke Squid Game aja ya. Nah, Squid Game. Squid Game. Iya, nanti bahas soal yang tidak bisa menjawab soal langsung di-out gitu. Silakan, ada yang request materi dulu nggak? Ada nggak? Nggak ada, kita lanjut. Mana Mbak Galuh Citra ada request? Silakan teman-teman yang bisa open kamera dong, biar interaktif nih. Ini kan acara dari kita. Ya, agak ngeri kalau Squid Game, ya nggak apa-apa. Ya, nanti pokoknya kalau yang bisa menjawab, kita out aja ya, Mas Riko ya. Nanti boleh masuk lagi gitu. Biar agak kejam dikit gitu. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita berlatih soal aja ya. Kita berlatih soal. Kalau ada yang belum saya lihat, ada yang belum ngerti dari soal, coba kita bahas lagi materinya gitu aja ya, sistemnya ya. Nah, soalnya gimana? Mau dari teman-teman atau mau ngabisin dulu polling? Katanya ada yang di Google Form ya. Oh, ngabisin polling, boleh. Kita ngabisin polling dulu ya. Tapi mungkin nanti di besok atau lusa, kalau teman-teman punya koleksi soal yang katanya di Google Drive ya, silakan bisa kita bahas ya. Silakan nanti di WA ataupun di grup di request ya. Yang mudah dulu ya. Jadi pada intinya saya tidak punya soal ujian ya, walaupun saya juga suka diskusi untuk pembuatan soal dasar, tapi saya tidak punya soal ujian, tidak punya contekan bocoran soal ujian. Yang hanya saya punya adalah soal-soal yang buatan saya sendiri untuk memperkuat konsep ya, cenderung memperkuat konsep, terus juga paling ya soal-soal yang ya sama-sama bertebaran di internet lah ya. Bertebaran di internet suka saya ambil ya, soal dari teman suka saya modifikasi seperti itu kurang lebih. Jadi saya tidak punya soal-soal untuk ujian, baik ujian dasar ataupun untuk ujian SKB apalagi ya, seperti itu. Jadi mohon maaf ya kalau berharap dapat bocoran soal ataupun dapat soal yang sama dengan ujian, mohon maaf ya, saya tidak punya. Nah, paling yang saya bisa tawarkan adalah soal-soal untuk memperkuat konsep saja, sehingga nanti muncul soal bagaimanapun nanti insya Allah bisa dibahas ya. Pasal 74 itu apa sih? Ya, 74 itu apa sih? Saya juga nggak hafal. 74 tentang apa? 74 itu tentang anduk ini. Oh, udah ada AC masih keringetan ya. 74 itu SDM bukan ya? 74 SDM ya. Kenapa ada masalah apa dengan SDM? Masih anduk ini, ya, ada AC masih keringetan ya. Aduh, minum air panas soalnya. Gimana? Silakan ada bertanya dulu. Pilih apa? Pasal 12, 24 masih bingung, selingkuh tekor. Selingkuh tekor apanya ya? Nanti saya lihat ya. 74 SDM. SDM 74A 74. Oh, kalau 74A kan yang ini terkait dengan sumber daya pengadaan ya, pengelola. Jadi sumber daya pengadaan ada 3 kan, pengelola fungsi, yaitu pengelola pengadaan, jabatan fungsional, perancang kebijakan atau sistem pengadaan, itu bisa kemungkinannya ke JF analisis kebijakan dan JF komputer, kemudian pendukung ekosistem. Nah, yang lain-lain nih narasumber. Kalau 74A ini lebih ke
siapa saja SDM pengadaan. Nah, kalau 74B ini rencana aksinya ya. Rencana aksinya ini ya. Beda, aku tukar-tukar apa tuh, ngomong tukar lah ya. Oke, kita mulai pollingnya ya. Sudah siap semuanya? Kita mulai Squid Game-nya ya. Mulai Squid Game-nya. Tidak sekarang Squid Game-nya. Besok kata lusa mungkin kita Squid Game ya. Sekarang kita polling aja ya. Kita polling, coba kita luncurkan untuk memperkuat konsep ya. Untuk memperkuat konsep. Nah, ini juga saya modelnya itu bukan benar salah atau pilihan ganda biasa ya. Jadi ini modelnya itu jawaban itu bisa satu atau lebih dari satu jawaban yang benar gitu ya. Oke. Saya ulangi ya. Yang polling sekarang itu modelnya itu bukan pilih satu jawaban yang benar ya, tapi bisa satu atau lebih jawaban yang benar. Nah, ini hanya sekedar untuk memperkuat konsep ya. Dan juga ya bukan nanti kalau pilih satu jawaban yang benar nanti berdebat lagi jawaban mana yang benar ya. Intinya konsepnya dipegang dulu gitu ya. Masalah soalnya bagaimana keluarnya, insya Allah nanti kita bisa berlanjut lagi. Ya, oke. Ini setting pertama kita mulai dari ini yang pertama nih. Oke. Sudah kelihatan ya soalnya ya? Sudah kelihatan. Nah, nih jadi petunjuknya pilih satu atau lebih dari satu pilihan jawaban yang benar. Jadi ini yang benarnya bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat-empatnya. Pokoknya pilih mana yang benar, oke ya? Jadi ini semuanya multiple choice ya, semuanya multiple choice. Tapi multiple choice-nya bukan hanya satu jawaban yang benar, bisa satu, bisa dua, ya, bisa semuanya yang benar. Jadi tolong dipilih semua jawaban yang benar berdasarkan konsepnya. Nah, ini untuk sekedar memperkuat konsep. Oke? Silakan, udah terlihat ya? Ini saya sengaja menyusuri perpres dari bagian belakang dulu. Ya, saya ini nggak bisa isi polling. Oh, sebentar, yang co-host saya bikin dulu. Saya ini dulu. Di unco-host dulu. Unco-host dulu. Remove co-host dulu. Ya. Yang co-host di unco-host dulu. Nah. Unco-host, remove co-host dulu. Nah, dah, gimana? Udah bisa belum? Saya, oke, lanjut. Silakan ya. Oke, kita coba 5 menit ya, coba 5 menit. Kalau udah bisa 5 menit, kita selesaikan. Betul kok, apa yang panas atau? Dingin. Betul apa ya? Banyak kepanasan berarti. Jangan minum berarti. Kalau mau sambil buka perpresnya ini dari bagian belakang ya. Saya menyusuri dari bagian belakang. Menyusuri dari belakang perpres biar bisa tersusuri lah. Takutnya terlewat kan, takutnya bagian belakang terlewat. Jadi kita menyusuri dari bagian belakang ya. Ada yang pakai laptop nggak? Ini online ya? Ada, Pak. Ada. Siapa ini? Siapa yang ini? Riko. Riko. Iya. Mas Riko nanti tolong ini ya. Tolong fotoin ya. Sesi akhir lah ya. Mas Riko minta tolong kita foto bersama semua ya. Ya, boleh ya. Oh ya, nanti screenshot ya, Pak. Nah, screenshot gitu, screenshot. Bisa nggak screenshot? Terus paste di aplikasi apa? Fan, ada apa gitu ya. Bisa, Pak, bisa. Saya save dulu ya. Oke. Mas Riko dari mana?
Dari Surabaya, Pak. Oh, Surabaya. Mantap. Lanjut, Mas Eko. Perlu pakai musik nggak? Exxon. Musik apa ya? Ya, pakai musik ini apa? Musik insan pengadaan lagi. Walinya masih kelihatan kan ya? Walaupun share background ya. Masih kelihatan ya Mas Riko ya? Masih, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Ayo ikutan. Nanti 2 kali, kita bareng-bareng ya. Ayo dari awal. 1, 2, 3. Silakan, Di udah suaranya yang menit keras ya. ya. Masih sedikit 1, yang menjawab. 2, 3. Kami insan pengadaan terampil Saya ulangi ini pilihan jawabannya bukan hanya satu ya, bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa semuanya ya. Jadi pilih satu atau lebih jawaban yang benar ya. Kami agen perubahan selalu mengasah diri, takut dan tahan cobaan demi kawal pembangunan. Hai insan pengadaan, ingatlah pentingmu, majulah, majulah negeriku, kami siap mengawalmu. Belum semuanya. Sekarang kita berdiri. 10 menit aja lah. Ini harus yang keras Ibu Bapak ya. 3 menit lagi. Kita nyanyi 2 kali. Oke, nyanyi 2 kali. Kaki kiri depan, mungkin harus semangat itu dulu ya. Huha kita pakai dulu ya. Nanti Pak Bapak ada huha lagi. Jangan lupa. Saya bilang pengadaan, Ibu Bapak teriak. Oke. Saya bilang agen perubahan, Bapak Ibu. Siap ya. Pengadaan. Yang keras.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah. Kami insan pengadaan terampil berkeahlian, belajar berbagi pekerjaan, Oke. junjung prinsip mulia. Lagi ya. Kami agen keselamatan selalu mengalah diri. Dan semoga progresnya sini saya mensyukuri dari progres penyelamatan Ingatlah peran pentingmu, majulah negeriku, kami siap mengawalmu. Kami insan pengadaan terampil cukup ya. 5, 4, 3, 2, 1. Kita submit ya. Yang belum silakan submit. Oke. Udah 90%. End polling ya. End polling kita bahas ya. Kita bahas. Oke. Nomor 1, apabila terjadi sengketa kontrak antara PPK dengan penyedia dalam pelaksanaan kontrak dapat diselesaikan, ini maksudnya ya, diselesaikan ataupun penyelesaiannya dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak. Nah, boleh nih ada nih ya, ada dalam pasal 85 musyawarah untuk mufakat ini ya informal ya, sehingga tidak dijadikan jawaban yang benar ya, karena ini informal ya, musyawarah untuk mufakat. Dewan sengketa konstruksi ada ya, kemudian penyelesaian melalui pengadilan ada, dan arbitrase juga ada, kemudian melalui LKPP juga itu hanya sekedar fatwa saja kalau melalui LKPP ya. Jadi yang benar sesuai pasal 85 adalah layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase ya, dewan sengketa konstruksi ataupun penyelesaian melalui pengadilan. Itu ya yang benar ya, nomor 1 ya. Kemudian selanjutnya kita admit dulu. Nomor 2, penyedia yang terbukti memasukkan. Nah, kalau memasukkan ini udah ini ya, sudah 2 tahun pasti ini. Masih 2 tahun ini daftar hitamnya nih. Dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah dapat diberikan sanksi. Nah, cuma ini bukan masalah tahunnya ini. Nah, ini terkait daftar hitam itu ditayangkannya itu bagaimana ya? Nah, daftar hitam yang ditayangkan LKPP. Kemudian daftar hitam dalam aplikasi LPSE. Nah, daftar hitam itu bukan dalam aplikasi SPSE ya, tapi dalam Inaprok atau dalam daftar hitam nasional ya, ada aplikasi daftar hitam nasional ya. Kemudian tuntutan pidana bisa tuntutan pidana ya. Oke. Kemudian ganti rugi, kalau ganti rugi tidak ya, kalau ganti rugi tidak, karena ini ganti rugi itu biasanya kalau jaminan tidak bisa dicairkan ya, ada hak-hak yang hak warga misalkan ataupun pekerjaan yang tidak selesai juga bisa kalau memang dalam kontrak itu muncul ganti rugi, seperti itu ya. Oke, kemudian hati-hati juga ini daftar hitam itu yang menayangkan sekarang bukan LKPP ya. Nanti terlepas bagaimana kata-kata dalam soalnya, cuma saya ingin memperkuat bahwasannya sebelumnya daftar hitam itu yang menayangkan, yang mengsubmit ke dalam sistem itu LKPP. Nah sekarang daftar hitam itu yang mengsubmitnya itu adalah PAKPA. Jadi LKPP itu hanya menyelenggarakan ataupun hanya menyiapkan sistemnya saja, tapi yang memutuskan dan yang menayangkan daftar hitam itu adalah PA atau KPA. Nah jadi ini tolong yang maksudnya yang jawaban pertama, daftar hitam yang ditayangkan LKPP itu adalah maksudnya sekarang ini yang menayangkan daftar hitam itu bukan LKPP,
tapi PAKPA yang memutuskannya, yang menetapkannya dan menayangkannya secara sistem itu adalah PA dan KPA ya. Oke, gitu ya, tolong dipegang konsepnya ya. Jadi maksudnya di sini daftar hitam itu ditayangkannya mulai dari ditetapkannya, mulai dari dilayangkan suratnya dan di submitnya ke sistem itu oleh PAKPA. Oke. Nah, jadi seharusnya yang nomor 1 tidak dipilih nih harusnya nih ya. Jadi yang menayangkannya bukan LKPP, tapi itu oleh PAKPA. Gitu ya. Nanti terlepas bagaimana pertanyaannya, silahkan ya, tapi konsepnya seperti itu. Nomor 3, nah ini penyedia tidak mengirimkan barang sesuai dengan kemasan dan cara pengiriman yang diatur. Jadi misalkan kemasannya harusnya dikemas dengan bubble wrap atau bagaimana cara pengirimannya harusnya dengan truk bersuhu sekian ya, diatur dalam spesifikasi dalam tayang katalog elektronik. Nah, ini perbuatannya dapat dikenakan sanksi apa? Nah, ini terkait sanksi dari katalog elektronik ya. Nah, ini kan penghentian sementara dalam sistem purchasing, ada yang 6 bulan ya, ada yang 1 tahun ya, ada 1 tahun. Ini di pasal berapa? Nah, saya lupa. Bentar. Jadi harus lihat dulu nih. Silakan kalau ada yang bisa menjelaskan ini. Saya juga sambil melihat. Nah, ini di pasal 80 ya. Pasal 80. Nah, pasal 80. Pasal 80 ayat 4 ya. Nah, ayat 2-nya kan e-purchasing nih. Ayat 2-nya e-purchasing, cuman penjelasannya ada di ayat 4 nih. Pelanggaran surat pesanan dikenakan sanksi penghentian sementara dalam sistem e-purchasing selama 6 bulan. Kemudian pelanggaran terhadap katalog elektronik, nah kontrak, nah pelanggaran kontrak. Nah ini sudah melanggar kontrak nih, ini sudah melanggar kontrak ini. Jadi ini penurunan, diturunkan. Jadi dia sudah melanggar kontrak, berarti bukan hanya dihentikan, bukan hanya di freeze ya. Kalau freeze itu dia tayang tapi tidak bisa berjualan, jadi dihentikan sementara. Ya, jadi yang pasal 80 ayat 4, coba saya munculkan ini ya, sebentar, saya share screen, saya munculkan perpresnya ya, biar ini. Sebentar, saya munculkan perpresnya biar sama-sama bisa lihat ya, referensinya sama ya. Nah ini pasal 80, bentar ya. Nah ini. Nah, pasal 80 ayat 4. Nah, ini nih. Nah, ini kan. Kalau kita lihat, mana tadi sebentar, saya lihat soal pollingnya. Nah, ini. Nah, ini kan karena dia tidak mengirimkan barang sesuai tayangan e-katalog, berarti dia melanggar kontrak. Nah, melanggar kontrak itu berarti yang ini nih, yang D nih. Nah, atas pelanggaran kontrak pada katalog elektronik dikenakan sanksi penurunan. Nah, jadi diturunkan ini. Penurunan selama 1 tahun. Nah, itu yang betul ya. Kalau penghentian sementara ya sudah langsung lebih kejam ini, langsung diturunin ya. Jadi bukan penghentian sementara tapi diturunkan. Nah, yang nomor B ini, penurunan pencantuman penyedia selama 1 tahun. Jadi bukan penghentian sementara ya, tapi penurunan. Jadi ini karena dia sudah melanggar kontrak, ya sudah melanggar kontraknya ya, itu pelaksanaannya. Jadi dia tidak mengirimkan sesuai dengan spek, itu ada dalam kontraknya. Kemudian masuk dalam daftar hitam dan penurunan pencantuman penyedia dari katalog elektronik. Nah ini daftar hitam. Kalau sepengetahuan saya tidak masuk, ada yang ini nggak? Ada yang berpendapat lain nggak? Kalau menurut saya sih ini tidak dimasukkan daftar hitam ini ya. Jadi diturunkan saja selama 1 tahun. Ini karena ketidakmampuan, ya. Oke, kalau ada yang kurang pas ataupun ada pendapat lain, silakan di chat ya. Ini juga saya sambil lihat perpresnya ya, silakan. Nomor 4. Penyedia yang memasukkan jaminan penawaran, yang di dalamnya terdapat jaminan yang ternyata tidak dapat dicairkan. Nah, itu adalah pasal berapa nih?
Jaminan tidak dapat dicairkan. Ini kalau tidak salah sih dan ganti rugi ya, ganti rugi, cuman tambahannya apa? Sebentar kita lihat. Kita lihat, ada ganti rugi ini. Oh, katalog ini ya. Nah ini nih, Nah, yang cek nih, cek berarti dia pelanggaran terhadap pasal 78 ayat 3C. Nah, ini C kan, menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan. Oke, kita lihat ayat 3C itu apa hukumannya? Kita lihat ayat 2 hukumannya ini. Nah, ayat 3A, B sama lain nih. Nah, ayat 3 huruf B sampai C dikenakan sanksi kerugian sebesar nih. Nah, berarti ini ganti rugi. Yang pertama, jaminan dicairkan, ya tidak dapat dicairkan, gimana nyairinnya? Ya, sudah memang tidak dapat dicairkan, ya tidak bisa dicairkan, ya. Kemudian ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan. Nah, ini betul, ganti kerugian. Sanksi daftar hitam tidak masuk di sini kan ya? Tidak masuk sanksi daftar hitam ini. Bentar, ada nggak? Ayat 3C. Nah, ada ya. Jadi tidak terkena sanksi daftar hitam ya. Sebentar, ada nggak? Coba sanksi daftar hitam. Lihat. Cek lagi. Soalnya dia bisa ada pemalsuan ya. Sanksi daftar enggak ya, di sini masuknya ke D ya. Ganti rugi ya. Ganti rugi nih ya. Coba tolong cek lagi. Kalau ada yang berpatah lain silahkan. Ayat 5. 78 ayat 5 ini kan. Sanksi. Oh, ini aja yang 3A ya. Berarti yang 3A nih. 3A aja nih ya. 1 tahun ini. Oke. Ya. Jadi tidak ada sanksi daftar hitam ya. Oke. Kemudian nomor 5, ormas. Kalau ada yang berpendapat lain silakan ya. Kalau ada yang berpendapat lain silakan ya. Ini kita bahas sama-sama nih ya. Ormas tertentu melaporkan kepada APH terkait adanya bukti nyata persekongkolan. Nah ini ke sini nih. Nah ini pasal 77. APH meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti. Jadi tidak langsung memeriksa Pokja ya. Tidak meneruskan kepada menteri, tapi yang betul adalah meneruskan pengaduan kepada APIP. Nah ini yang C ini ya. Sebagian besar sudah menjawab dengan tepat ya. Satu itu aja. Menyidik apalagi ke penyidikan. Waduh, ini sudah tindak lanjut ini sudah terlalu dalam ya. Kalau penyidikan itu setelah penyelidikan ya. Berarti yang ini cukup satu aja. Meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP. Oke, selanjutnya pembentukan UKPBJ dikecualikan kepada ini UKPBJ. Nah ini ada pengecualian UKPBJ. Nah, pada intinya pengecualian UKPBJ adalah yang tidak memenuhi untuk itu ya, untuk apa? Untuk membuat UKPBJ ya. Yang tidak memenuhi kriteria untuk membentuk UKPBJ. Kita lihat apa saja materi jawabannya. Pollingnya nomor berapa tadi? Nomor 6 ya. Nah, yang tidak memenuhi kriteria untuk membentuk UKPBJ betul. Yang kecil kemungkinannya memperoleh angka kredit untuk jabatan fungsional penghandaan. Itu juga bisa sih dulu. Daerah pemekaran yang masih sedikit JPBJ enggak. Kalau yang daerah pemekaran itu kan dia nanti akan berkembang. KLPD yang volume, nilai, dan resiko pengadaannya kecil sekali. Nah ini bisa ini.
Ini tidak ini sebetulnya turunan dari tidak memenuhi kriteria membentuk UKPBJ adalah KLPD yang volume nilainya dari pengadaannya sangat kecil sekali. Itu tidak layak untuk membentuk UKPBJ ya. Jadi yang nomor 4 juga masuk ya. Nomor A masuk atau nomor 1 masuk, pilihan 1 masuk, pilihan 4 masuk. Nah, yang pilihan 2 nih, yang kecil kemungkinan memperoleh angka kreditnya. Ya berarti sama juga ini, masuk juga ini ya. Ini merupakan turunan dari yang nomor 4, KLPD yang volumenya, nilai pengadaannya, risikonya kecil. Berarti pengadaannya kecil, jadi hampir tidak ada kegiatan pengadaan. Pasti kecil sekali untuk memperoleh angka kreditnya ya. Jadi pilihan 1, pilihan 2, dan pilihan 4 itu yang betul ya. Gitu. Pilihan 1, 2, dan 4 ya. Gitu. Ini memperkuat konsep ya, tapi saya yakin di ujian tidak akan sedalam ini ya. Tidak akan sedalam ini soalnya nih ya. Oke, ini lebih memperkuat konsep aja. Nomor 7, sumber daya manusia pengadaan barang jasa terdiri atas pertama sumber daya. Nah ini sumber daya pengadaan kan ada pertama pengelola pengadaan ya, pengelola pengadaan. Nah ini pengelola fungsi pengadaan, perancang kebijakan dan sistem pengadaan, kemudian pendukung ekosistem. Pengelola fungsi pengadaan jasa betul. Ya. Fungsional pengadaan barang jasa betul. Narasumber pengadaan barang jasa baik di pemerintah swasta betul juga ini. APIP dan APH betul juga ini. Jadi semuanya benar ini ya. Ini semuanya adalah sumber daya pengadaan barang jasa. Pengelola fungsi pengadaan itu termasuk yang 1 pasti ya. Fungsional pengadaan barang jasa itu isi dari pengelola fungsi pengadaan. Oke. Narasumber pengadaan barang jasa itu termasuk yang nomor 3, termasuk pendukung ekosistem. Kemudian APIP dan APH juga termasuk sumber daya pendukung ekosistem pengadaan. Oke. Jadi Japung itu termasuk nomor 1 pengelola pengadaan, Narsum dan APIP APH itu termasuk pendukung ekosistem pengadaan ya. Oke, ini untuk memperkuat ini ya. Jadi intinya jangan dipermasalahkan masalah bahasanya nih dari atas ataupun contohnya apakah ini, intinya bahwasannya ya ini semuanya ini termasuk sumber daya pengadaan barang jasa. Itu ya. Mohon dimaafkan ya kalau soalnya masih mirip atau masih jauh dari soal ujian ini ya. Intinya soal ini dimasukkan untuk memperkuat konsep saja ya. Barang jasa yang ditransaksikan melalui toko daring memiliki kriteria terkait toko daring nih. Toko daring. Nah, nih ya. Barang kostum atau variasi tidak ya. Dari toko daring itu harus sudah standar. Standarnya sudah ada misalkan SNI atau dapat distandarkan. Nah, ini benar ya. Harga terbentuk di pasar betul juga ya. Bersifat kompleks tidak, memiliki risiko tinggi tidak ya. Betul nih. Hampir semuanya menjawab betul. Yang 2 dan nomor 3 ya pilihannya. Katalog elektronik dapat berupa katalog elektronik nasional betul. Katalog elektronik regional nggak ada ya. Nasional, sektoral, lokal ya. Nasional, sektoral, lokal. Nggak ada regional ya. Nggak ada regional. Mana katalog? Katalog mana? Katalog bisa berapa? Katalog lokal, nasional, sektoral, lokal. Jadi nggak ada regional. Tupperware, ini yang milih Tupperware pasti ini ya, pasti apa namanya? Pasti model ikutan di Tupperware. Pasti yang suka nawar-nawarin Tupperware yang dipilih. Vendor manajemen sistem bukan ya. Ini sikap. Online shop seperti Lazada, Shopee, Tokped sebagainya bukan ya. Kalau ini katalog swasta lah ibaratnya. Di katalog lokal termasuk katalog lokal ya. Oke, terakhir. Pengadaan berkelanjutan dilaksanakan oleh, nah ini bisa oleh PA, bisa oleh PPK, bisa oleh Pokja pemilihan ya. Tinggal posisi di mana. Nah, ini kan. Nah, PA-KPA tentunya dalam perencanaan ya, perencanaan dalam penganggaran betul. Nah, kemudian PPK dalam menyusun spek dan rancangan kontrak, Pokja pemilihan. Nah, ini bukan dalam
menyusun rencana pengadaan, bukan, karena Pokja Pemilihan tidak menyusun RUP, ya, yang menyusun RUP itu PPK, yang menetapkan PA, ya. Jadi yang nomor 3 jangan dipilih, ya. Kemudian pejabat pengadaan dalam menyusun pengadaan langsung, ini juga bisa dipilih, ya. Jadi yang benar adalah 1, 2, yang 4. Pejabat pengadaan dalam menyusun dokumen pengadaan langsung, betul ini. Karena kan pejabat pengadaan mengadakan pengadaan langsung. Gitu ya. Oke, silakan. Ada komentar? Chat. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada, kita lanjut lagi ya. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut pollingnya ke sesi kedua. Kelihatan ya? Sudah kelihatan, silakan. Sudah kelihatan, silakan kita pasang lagi musiknya. Belajar berbagi bekerja, junjung prinsip mulia. Kami agen perubahan, selalu mengasah diri. Ambulan tahan inspektorat secara nasional. Oke, maka dikerjakan pollingnya. Ini mungkin akan masuk grup ini. Silahkan dikerjakan. Kalau bisa 5 menit, 5 menit. Ayo ikutan. Nanti 2 kali, kita bareng-bareng ya. Ayo dari awal. 1, 2, 3. Di suaranya yang keras ya. 1, 2, 3. Kami insan pengadaan terampil berkeahlian, belajar berbagi bekerja,
Kami agen perubahan selalu mengasah diri, tangguh dan tahan cobaan demi kawal pembangunan. Hai insan penghargaan, ingatlah pentingmu. Majulah, majulah negeriku, kami siap mengawalmu. Cukup belum? Sekarang kita berdiri. Ayo. Ini harus yang keras Ibu Bapak ya. Kita nyanyi 2 kali. Oke, nyanyi 2 kali. Kaki kiri depan, mungkin harus semangat itu dulu ya. Huha kita pakai dulu ya. Nanti Pak Bapak ada huha lagi. Bilang pengadaan, Ibu Bapak teriak. Oke. Saya bilang agen perubahan, Bapak Ibu. Siap ya. Pengadaan. Sekali lagi, teman. Kami akan pengadaan. Yang keras. Terus lagi. Agen perubahan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah 6 menit. Wah, sudah banyak. Silakan, yang sudah selesai di submit. Silahkan di submit. Masih ada 10 orang yang belum lah, 12 orang yang belum. Oke, cukup ya. 8 menit lah cukup lah. Oh, ada banyak. Kita polling ya. Kita polling. Oke, kita bahas satu persatu. Kelihatan ya? Share screen-nya kelihatan. Oke. Nomor pertama, penggunaan lampu LED. Penerangan jalan umum dengan menggunakan luminaire LED. Yang total cost of ownership-nya, TCO itu total cost of ownership atau biaya selama umur ekonomisnya rendah, merupakan pengadaan berkelanjutan aspek ekonomi ya, aspek ekonomi. Aspek lingkungan banyak juga yang menjawab, ya penggunaan LED ada juga sih aspek lingkungan, tapi kalau yang ditanyakannya TCO berarti lebih ke aspek ekonomi, karena dari biaya produksi dan biaya pemakaiannya lebih rendah. Namun ya secara realitanya sebetulnya penggunaan LED juga termasuk pengadaan berkelanjutan dari aspek lingkungan, karena kan LED lebih ini ya mungkin ya, daripada neon kan ada unsur gas mulianya gitu ya, seperti itu. Oke, jadi termasuk aspek lingkungan juga.
Cuma nanti di soal silahkan apa yang ditanyakannya apa ya. Kalau ini kan pilih satu atau lebih jawaban yang benar ya. Oke. Nomor 2, preferensi harga. Nah, diberlakukan untuk pengadaan barang jasa dengan ketentuan. Untuk pengadaan barang jasa HPS di atas 1 miliar, betul ya. Diberikan rumus HEA untuk evaluasi dan dijadikan nilai kontrak. Nah, ini salah ya. Ini salah ya. Jadi hanya sekedar untuk evaluasi saja. Hanya sekedar untuk evaluasi saja, tidak dijadikan kontrak ya, tidak dijadikan kontrak. Ini salah. Terhadap barang yang memiliki TKDN paling rendah 25%, betul. Nah, bagus, ini sudah banyak memilih 2 pilihan ini ya. Adalah bagus, berarti sudah banyak yang sudah banyak yang memahami ya TKDN. TKDN paling besar ditetapkan sebagai pemenang, bukan, tapi nanti dari hasil HEA ya, dari hasil harga evaluasi akhir ya. Tuh, oke. Namun yang dijadikan kontrak adalah penawaran awal ya, bukan HEA. Oke. Nomor 3, apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN plus BMP-nya paling sedikit 40%, maka, nah ini ada ini ya, tujuan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan kebijakan penggunaan PPDN ya. Nah, wajib digunakan walau tidak sesuai kebutuhan. Nah, bagus, ini tidak ada yang memilih ya. Jadi walaupun itu sesuai tujuan dan kebijakan, tapi kalau tidak dibutuhkan ya ngapain dibeli ya, jangan ya. Wajib digunakan dalam pembuatan spesifikasi oleh PPK sesuai kebutuhan user. Nah, betul, banyak yang menjawab ini. Tidak wajib digunakan selama masih ada produk impor yang lebih baik. Nah, salah ini ya. Tapi masih ada yang menjawab 1 ya. Oke. Ini kayaknya penggemar impor ya. Kalau ada impor lebih baik, kenapa tidak kan? Tapi tidak tepat untuk pengadaan pemerintah. Kalau pakai uang pribadi boleh. Ya, pakai uang pribadi boleh ya. Tidak wajib digunakan apabila jumlah dan kualitas yang dibutuhkan tidak dapat terpenuhi. Nah, ini juga benar ini ya. Jadi apabila secara kualitas dan secara jumlah yang dibutuhkan tidak dapat terpenuhi, ya sudah, tidak wajib gitu ya. Jadi misalkan kita butuh komputer untuk desain grafis. Nah, itu kita butuhkan yang operating sistemnya iOS. Ya berarti tidak bisa tuh. Kan iOS kan belum ada yang PDN ya, yang besar ya. Berarti ya kita harus menggunakan produk impor, tidak wajib digunakan. Gitu ya. Jadi yang benar adalah opsi 2 dan opsi 4. Oke. Nomor 4. Nah, ini menarik ini. Pengadaan 5 unit kendaraan mobil, kendaraan roda 4 mobil dengan HPS 2 miliar digunakan kepada pelaku usaha dengan kualifikasi usaha mikro, kecil, koperasi, menengah. Nah, ini jawaban yang benar adalah usaha besar ya. Ini banyak yang usaha kecil. Memang betul, sampai dengan 15 miliar itu untuk usaha kecil. Namun, sering saya jelaskan di dalam beberapa kali pertemuan, kalau memang tidak ada usaha kecil yang bisa memenuhi untuk pengadaan tersebut, maka diberikanlah kepada usaha non kecil atau usaha besar. Contoh yang paling signifikan yang sering muncul adalah pengadaan kendaraan bermotor, yang mana semua dealer itu nggak ada usaha kecil. Semua dealer itu, kalau penasaran silahkan cari dealer terdekat dan minta siupnya atau apa, atau NIB-nya ya, nomor induk berusahanya sekarang tuh yang OSS. Pasti itu siupnya siup ataupun NIB-nya usahanya usaha besar ya. Kalau kita mengadakan pengadaan mobil untuk usaha kecil, maka nanti yang akan daftar itu adalah CP apa? CP bunga dalam kurung nama samaran, CP Melati, CP Lembayung, CP Matahari ya. Nah, itu yang bisa nanti ujung-ujungnya jadi calo. Ujung-ujungnya mereka beli lagi ke dealer. Nah, itu akan ada layer tambahan keuntungan. Nah, jadi biaya pengadaan kita akan lebih mahal. Nah, seperti itu ya. Jadi ini yang benar adalah usaha besar. Yang benar ya. Usaha besar. Oke, 1 yang benar ini usaha besar aja. Oke. Nomor 4 ya. Hati-hati ya.
Ini juga contoh kasus yang lain, misalkan ketika ada, kalau konstruksi, misalkan pembangunan konstruksi nilainya 10 miliar lah misalkan, atau 12 miliar. Nah itu kan untuk usaha kecil ya, untuk usaha mikro kecil koperasi. Tapi di dalam persyaratannya misalkan perlu manajemen lalu lintas karena kemacetan tingkat tinggi, perlu ISO misalkan, ISO ya, ISO, perlu alat berat, walaupun alat berat mini. Nah itu pasti usaha kecil nggak ada yang bisa melakukan. Nah walaupun nilainya 5 miliar, 10 miliar, kalau ada model-model begitu, nah itu pasti usaha besar gitu ya. Ya perlu logika ya. Oke. Nomor 5. Karena saya nggak tahu kalau di SKB ya, kalau di soal dasar itu konsep-konsep yang sudah kita pelajari itu tanda kutip disembunyikan dalam kasus pengadaannya. Jadi kita harus menganalisa misalkan perencanaan pembangunan gedung, oh ini konsultan. Nah, perencanaan kan konsultan, gitu kan? Perencanaan pembangunan gedung, oh ini konsultan. Terus misalkan membutuhkan peralatan khusus, ya teknologi tinggi, oh ini bersifat kompleks misalkan. Nah, gitu kan? Jadi biasanya tidak langsung ke konsepnya, tapi disembunyikan dulu di dalam case-nya, Dalam suatu penjelasan, pokoknya pemilihan akan merubah ataupun mendapat masukan daripada para peserta untuk merubah spesifikasi HPS. Apa yang akan dilakukan? Nah, itu kan spek HPS kan punya PPK, berarti harus konsultasi dengan PPK, misalkan begitu. Jadi tidak langsung mengarah, apa tugas PPK? Enggak, gitu kan. Tapi disembunyikan dalam suatu peristiwa. Nomor 5. Tender internasional dapat dilakukan untuk pengadaan dengan nilai, nah ini silakanlah dilihat ya. Pekerjaan konstruksi dengan nilai paling sedikit di atas 100 miliar. Konstruksi itu 1 triliun kalau nggak salah ya. 1 triliun kalau nggak salah. Jasa lainnya 50 miliar ya betul. Konsultansi itu 10 miliar. 10 miliar maksudnya. Sebentar saya lihat dulu ya. Konsultansi 25 miliar ya. Berapa? 25. 25 betul ya? Oh iya. Ya makanya saya juga nggak hafal sebetulnya mah. Ini makanya saya buka Perpres malah jadi ngantuk gini. Aduh. Saya buka Perpres malah jadi ngantuk ini kebiasaan ya. Mana tadi? Nah ini. Konsultasi 25 miliar ya betul ya. Nah, benar ada nih. Pasal 63 ya. Kemudian pembangunan, nah ini contoh nih gedung PBB dengan nilai 5 triliun. Nah, ini bisa juga ini. Bisa juga masuk ya. Bisa juga ini internasional. 5 triliun ya nilainya ya. Nah, terus pengadaan mobil listrik tenaga surya, solar panel tersemat, solar photovoltaik. Jadi di mobilnya ada solar panel yang belum diproduksi dalam negeri, HPS 24 miliar. Ini juga bisa ini. Ini juga bisa ya. Ini juga bisa ya. Oke. Ngopi dulu. Oke, nggak salah kopi ini gara-gara baca Perpres. Baca Perpres itu bikin ngantuk. Bau-baunya. Bau-bau ini. Bau ngantuk. Kemudian yang berarti yang salah itu yang mana salahnya kurang? Oh, yang nomor pertama ya. Yang nomor pertama berarti yang kurang tepat ya. Yang nomor pertama yang kurang tepat. Oke. Yang nomor pertama yang kurang tepat. Ya, nanti habis ini kita istirahat ya. Kalau jasa salahnya di atas 50 miliar ya, betul ya. Oke. Berarti yang kurang tepat yang nomor pertama ya. Yang kurang tepat yang nomor pertama. Yang 4 ke bawah itu betul. Oke. Nomor 6. Pelaksana penelitian ditetapkan dengan penugasan atau hasil kompetisi atau seleksi ya. Nah, ini penugasan atau hasil kompetisi atau seleksi. Oke. Pengadaan hotel untuk keperluan. Nah, ini juga pengadaan hotel. Dari pengadaan hotel ini nggak mungkin swakalola ya. Hotel itu punyanya pelaku usaha ya. Hotel itu pelaku usaha, berarti tidak mungkin lakukan swakalola. Di purchasing belum ada hotel di katalog elektronik ya. Kemudian tender cepat juga enggak.
penunjukan pengadaan langsung, ya kurang pas. Yang paling tepat adalah pengadaan yang dikecualikan. Yang paling tepat adalah pengadaan yang dikecualikan. Jadi tidak masuk ke dalam, bukan tidak masuk, pelaksanaan pemilihannya itu dikecualikan. Kalau perencanaannya sama, perencanaannya, nah, tapi ketika eksekusinya tidak melalui tender, tidak melalui tender cepat, tidak melalui penunjukan langsung, pengadaan langsung, ataupun di-purchasing, ataupun swakelola. Tapi ini adalah pengadaan yang dikecualikan, ya. Karena masuk kategori bisnis sudah mapan, betul. Ya. Pelaksanaan book fair di Frankfurt, Jerman tidak dapat mengikuti Perpres 16. Maka yang dapat dilakukan adalah menyesuaikan dengan ketentuan di negara setempat dan mengikuti peraturan Kemenlu, betul ya. Dua jawabannya benar, dua-duanya benar. Ya. Jadi ini bukan hanya satu ya, bisa dua, bisa semuanya. Pokoknya ini mana yang benar, tolong dipilih ya. Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk, nah darurat nih, darurat itu kebijakan yang berdampak langsung terhadap keselamatan, betul itu ya, darurat itu ya. Darurat itu pasal berapa nih darurat? Lagi. Oh ini pasal 59, ada 59 ya. Pemberian bantuan kemanusiaan masuk, ada konversi mendadak. Nah, ini bukan darurat ini mah. Ini mah penunjukan langsung ya, yang konversi mendadak ini mah penunjukan langsung. Risiko tinggi bagi organisasi membutuhkan peralatan khusus dan tenaga ahli khusus. Ini kompleks. Ini bersifat kompleks. Ini bukan ke darurat ya, bukan ke PLN 13. Kalau kompleks nanti prakualifikasi ya, kalau kompleks nanti. Kalau konversi mendadak itu ke penunjukan langsung. Berarti yang benar adalah yang jawaban 1, jawaban 2 ya, opsi 2. Kebijakan pemerintah yang berdampak kurang bagus keselamatan terhadap PNI dan pemberian bantuan. Okay. Polinnya single choice. Oh iya, single choice yang ini, yang nomor 8 single choice ya, salah ya. Oh iya, single choice ya, maaf ya. Oh, maaf. Ya udah nggak apa-apa, yang penting konsumnya dapat ya. Ya ini setting single choice ya. Yang kalau yang tadi multiple choice ya. Salah. Maaf ya. Oke. Ya, yang penting konsumnya dapat ya. Nomor 10, apabila terjadi perubahan kontrak yang mengakibatkan nilai kontrak akhir, maka dapat dirubah apabila anggaran tersedia. Benar. Perubahannya tidak melebihi 10% dari kontrak awal. Benar. Pokja pemilihan melakukan penilaian ulang. Tidak. Ya. Tidak ada ketentuan mengikat selama PPK penjadi setuju, maka penambahan dapat langsung dilakukan. Nah, tidak bisa. Ini barbar itu barbar. Gitu ya. Ya mohon maaf nih ya, yang paling kedua ini single choice ya. Harusnya multiple choice ya. Ada pertanyaan tadi, ada chat? Ya, di sini kita istirahat dulu bentar ya, 5 menit ya. Jangan ngantuk ya. Oke. Oh, nggak ada ya? Oke. Kita break dulu 5 menit ya, minum dulu ya. Minum dulu 5 menit sambil mendengarkan pesan-pesan sponsor. Mana pesan-pesan sponsornya ya? Pesan-pesan sponsor ini. Kita break dulu 5 menit. Mana ada pesan sponsornya? Oh, ini. Mana ya? Oh, ini nih. Nah, ini pesan sponsor. Oke, kita break dulu ya. 5 menit ya. Sampai 20.40. Keren.id adalah sebuah event manajemen yang menaungi event offline dan online. Tadinya kita lebih ke event-event offline seperti company gathering, exhibition, conference, dan masih banyak lagi. Dan ini adalah salah satu event kita yang cukup besar, yaitu ICEE atau International Consumer Electronic Expo yang diselenggarakan di JCC tahun 2019. Namun, akibat adanya pandemi COVID-19, kita beralih nih teman-teman dari platform offline ke online.
kita juga memiliki acara rutin yang kita lakukan setiap minggunya. Ada di hari Selasa, Rabu, dan juga Kamis. Di hari Selasa dan Kamis, kita ada namanya Tech Webinar atau teknologi webinar. Nah, biasanya kita bakal ngomongin soal startup, bisnis, IT, teknologi, maupun topik-topik lainnya nih, seperti fashion, make up, mental health, dan masih banyak lagi. Untuk di hari Rabu, kita ada namanya Destination Series. Bentuknya sama nih, seperti webinar juga. Cuma ini kita lebih kayak ke jalan-jalan virtual. Kita setiap minggunya akan jalan-jalan nih ke destinasi yang berbeda, karena di webinar ini kita akan share soal kota-kota pariwisata di Indonesia. Menarik bukan? So, gimana sih cara beli tiketnya? Langsung aja simak video berikut ini. Nah, caranya gampang banget nih jika teman-teman mau membeli tiket lewat kren.id. Teman-teman bisa langsung aja akses website kita, yaitu kren.id, lalu langsung sign up aja nih dengan mengisi nama, email address, phone number, lalu passwordnya. Lalu jangan lupa untuk klik sign up ya. Jika teman-teman tidak ingin membuat akun lagi, teman-teman bisa masuk loh atau sign up aja lewat Google atau Facebooknya teman-teman. Itu juga tidak masalah. Setelah sudah terregistrasi, kan teman-teman bisa langsung login aja. Nah, jika teman-teman sudah berhasil login, teman-teman akan masuk ke dalam halaman home dari website kren.id. Jika teman-teman ingin membeli tiket dari sebuah event, kalian bisa langsung scroll ke bawah dan klik explore all. Semua event dari partner dan event dari Kren akan tertera semua nih posternya di sini. Nah, jika posternya ada warna merah, kuning, oranye, itu biasanya punya Kren. Tapi, misalnya nih ada warna dari poster yang lain, misalnya warna biru, warna abu-abu, warna merah, itu biasanya punya partner. Nah, misalkan teman-teman mau membeli tiket, tinggal langsung klik aja salah satu poster eventnya. Lalu akan diarahkan ke halaman details event. Di sini teman-teman bisa melihat date and time, location, description, speaker dan moderator, door price, dan event rules. Jika sudah sesuai, bisa langsung klik check out. Setelah itu, akan diarahkan ke halaman kontak details. Jika sudah sesuai, bisa langsung klik continue. Setelah itu, ada halaman partisipan details. Apabila kalian datanya sama, bisa langsung digeser aja ya, lalu klik get ticket. Selesai. Hasil untuk membeli tiket dari sebuah event di kren.id. Nah, tadi udah disinggung nih soal event partner. Maksudnya apa sih event partner? Jadi kini Kren sudah mulai melebarkan sayap ke arah tiketing manajemen, di mana Kren menjadi wadah bagi peserta untuk membeli tiket dari sebuah event. Mulai dari apa aja sih eventnya? Bisa mulai dari acara webinar hingga konser musik, mulai dari acara yang gratis hingga acara yang berbayar. Nah, kita punya website khusus nih untuk para penyelenggara event, yaitu website io.kren.id. Di sini, para penyelenggara event dapat langsung membuat dan memaintain eventnya mereka loh. Nah, cara registrasinya mudah banget. Mereka tinggal ngikutin 3 step aja, yaitu melengkapi account information, organizer information, dan legal information, lalu klik register. Dan mereka sudah bisa langsung create event. Nah, kita memiliki 2 paket nih, ada community partner dan commercial partner. Untuk yang community partner kita ada di free event, dan commercial partner kita ada di paid event. Untuk yang di sebelah kiri ada Kren level of support, dan untuk yang 2 baris di atas, registrasi dan konfirmasi by email itu sudah tidak perlu difungsikan lagi teman-teman, karena itu sudah by system kami. Untuk yang free event, teman-teman akan mendapatkan benefit post feed di Instagram dan Facebook 1 kali, dan story di Instagram dan Facebook 1 kali, dan ini kita benar-benar tidak memungut biaya apapun loh. Jadi benar-benar gratis nih teman-teman, gampang lagi ya kan? Nah, untuk yang paid event kita ada 4 paket, yaitu bronze, silver, gold, dan platinum.
Nah, ada masing-masing nih profit sharingnya. Maksudnya gimana sih? Untuk yang Broods, kita ada di 5% kali total penjualan. Semisal, total penjualan teman-teman ada 1 juta. Maka 5% dari 1 juta adalah milik Keren, dan 95% dari 1 juta adalah milik teman-teman. Dan kita ada tambah benefit lainnya nih, yaitu post dan story di LinkedIn. Untuk yang Silver, kita ada di 7,5% kali total penjualan, dan kita ada tambahan benefit lainnya yaitu di email blast. Untuk yang Gold, kita ada di profit sharing 40% kali total penjualan, dan benefit tambahannya adalah room Zoom maksimal 500 pack dan sudah unlimited, dan juga MC yang bisa membantu teman-teman untuk opening dan closing acara. Lalu yang terakhir kita ada di Platinum, yaitu 50% kali total penjualan, dan tambahan benefitnya adalah all EDDU production. Semua ini adalah benefit yang akan teman-teman dapatkan jika teman-teman bekerjasama dengan kami. Lalu kewajibannya apa sih? Cukup mencantumkan logo Keren sebagai ticketing partner pada poster event teman-teman. Dan Oke, cukup ya. Kita mulai lagi. Ini ada yang bertanya terkait masih bingung dengan pengadaan khusus dengan pengadaan yang dikecualikan. Jadi di dalam Perpres di pasal 59, Perpresnya ya. Perpres pasal 59 ini ya. 59 ini ada ada pengadaan khusus. Pengadaan khusus. Ya. Kemudian ada barang jasa di luar negeri ya. Barang jasa di luar negeri ya. Kemudian ada penelitian kan. Nah, jadi pengadaan khusus itu adalah diatur terkait terkait darurat, pengecualian ya. Pengecualian, kemudian di luar negeri, dan tender internasional. Sebentar. Oke. Jadi pengadaan khusus itu adalah dia masuk ke dalam Perpres 16 ya. Perpres 16 dan perubahannya. Ini juga terkait pengucapan Perpres. Sebetulnya Perpres 16 itu masih berlaku ya. Jadi Perpres 12 itu adalah Perpres merubah sedikit dari 16 ya. Jadi kalau nyebut Perpres itu ya Perpres 16 sebetulnya mah dirubah sedikit oleh Perpres 12. Perubahannya sedikit. Oke. Nah, berarti semua pengadaan ini diatur oleh Perpres 16 ya. Tapi diatur khusus ya, diatur khusus. Terutama lebih banyaknya dalam hal cara pemilihannya. Nah, contohnya penelitian. Ini kan tadi cara pemilihannya tidak dengan tender segala macam gitu kan, termasuk juga eksekusinya kontraknya juga sama. Darurat juga kan sama itu kan. Tidak diatur seperti Perpres ya. Di luar negeri juga itu diatur sesuai dengan negaranya ya. Kalau tidak bisa mengikuti Perpres gitu kan. Kalau tidak bisa mengikuti Perpres, mengikuti seperti ketentuan yang di negaranya. Kemudian pengecualian. Nah, seperti tadi praktek bis sudah mapan, hotel itu masuk praktek bis sudah mapan. Tarif publis yang sudah luas seperti listrik, telepon yang harganya oleh pemerintah, ya kan? Atau pengadaan barang jasa yang diatur oleh undang-undang lainnya, kan? Atau PBJ pada BLU-BLUD ini diatur oleh pimpinannya, oleh SK atau SOP dari direktur. Kemudian tender internasional, ya. Tadi ada yang bertanya apa? Kalau kahar. Nah, kalau kahar itu kalau kahar itu pengaruhnya bukan ke proses pemilihan, bukan ke proses pengadaannya, tapi lebih berpengaruh terhadap kontraknya, terhadap perubahan kontrak. Jadi dampaknya sedikit ke perubahan kontrak ya. Itu biasanya diakibatkan oleh kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan darurat.
ya yang bisa menyebabkan darurat. Itu kayak bencana alam, bencana non alam juga tadi kan, ya. Nah, itu kondisi KHD itu kondisi yang tidak terprediksi, tidak direncanakan oleh para pihak. Nah, ketika terjadi dalam proses pelaksanaan pengadaan seperti itu. Ya. Gitu ya. Oke. Nah, jadi pengecualian itu ada di dalam pengadaan khusus. Nah, pengecualian itu dalam artian ini ya tata caranya dikecualikan. Yang lain juga sebetulnya sih mirip-mirip pengecualian sebetulnya sih ya. Cuman ini groupingnya aja lah. Groupingnya aja. Jadi groupingnya penelitian, darurat, luar negeri, internasional. Ya sebetulnya sih yang lain juga mirip-mirip pengecualian. Nah, ini grouping pengecualian ini lebih ke ininya. Kalau yang ini kan kondisinya nih, ini kondisi darurat, kondisi luar negeri ya, internasional penelitian. Nah, kalau ini lebih ke ininya, supply-nya, lebih ke bisnisnya yang di luarnya gitu ya. Jadi sudah memiliki memang aturan main sendiri yang sudah diatur sendiri. BLU-BLUD nanti diatur sama pimpinan BLU-BLUD, direktur BLU-BLUD, direktur rumah sakitnya misalkan. Tarif dipalui secara luas, ya ini sudah diatur oleh bisnis yang berlaku, yang diatur oleh pemerintah, tata kelolanya. Listrik, telepon, bensin, praktek bis sudah mapan, ini diatur oleh pelaku usahanya, ini sudah diatur oleh bisnisnya yang sudah mapan ya. Tarif excess demand, mereka yang punya kuasa ya. Profesi seperti pengacara, penerjemah, mereka sudah kuat itu proses bisnisnya. Karya seni budaya juga ya kadang suka seenaknya itu kan, kalau seniman itu tanda kutip ya, dalam artian lukisan 200 juta, 200 miliar, terserah mereka itu kan, karena ya kalau kurator mengerti kan, oh ini ada unsur yang substantif dan intuitif apalah gitu kan, sehingga harganya sekian. Nah makanya nanti dikecualikan gitu prosesnya, apalagi yang diatur dalam aturan lainnya, pengadaan tanah segala macam gitu ya. Kita lanjut ke polling berikutnya ya. Kita lanjut ke polling berikutnya. Ini aja deh. Ini belum ya, coba. Oke, silakan. Kelihatan ya? Yang ini belum kan ya? Kalau merasa sudah di chat. Kalau belum, kita lanjutkan. Coba untuk besok lusa, tolong di Telegram, di submit soal yang mau dibahas ya, silakan. Kalau ada yang mau ini, silakan di submit ya. Ada request yang mau dibahas, silakan, jangan ragu. Nanti saya pilih yang mana yang paling nyaman untuk dibahas ya. Nah, kalau ini single choice ini ya, tidak multiple choice, single choice. Yang nomor 2 ini multiple choice ini. Sebentar. Tidak dilakukan. Kenapa? Mas Ridwan, nggak ada pilihan jawab yang mana tuh? Yang nomor berapa? Yang nomor 2 multiple choice nih. Yang nomor 2 multiple choice ya, nomor 2 nih.
Yang lainnya single choice. Yang nomor 2 bisa ada lebih dari satu jawaban yang benar tuh nomor 2. Ya ini mah namanya juga soal-soalan ya. Soal-soalan. Oke, sambil menunggu, tolong di open cam. Yang bisa open cam, tolong di open cam. Coba saya screenshot ini. Kita buat postingan di blog. Pollingnya mana? Nggak ada gitu, pollingnya hilang. Pollingnya hilang udah. Ada nih. Oke, silakan. Di open cam. Karena yang lainnya, ya, yang udah siap silakan. Oke, siap ya. 1, 2, 3, cepret. Oke. Next slide. Biar kelihatan prosesnya ya. Oh, bisa ya. Oke. Bisa. Halaman 2. 1, 2, 3, jepret. Halaman 3. 1, 2, 3, jepret. Halaman 4. 1, 2, 3, jepret. Halaman 5. 1, 2, 3, jepret. Kasih, ada Mas Riko. Udah habis. Oke, terima kasih. Selesai pollingnya. Masih kelihatan kan pollingnya? Atau katanya yang tidak terlihat? Pollingnya di mana? Pollingnya di mana? Di itu, di 3 titik. 3 titik, terus pijit pause. Nah, ada 3 titik, pijit pause. Ya. Nah, baru 14%, baru 8 orang yang menjawab. Sudah 5 menit ini. Masih 50 orang yang belum menjawab ini. Yang ini kecuali nomor 2 ya. Yang nomor 2 ini ada lebih dari satu jawaban yang benar. Kalau yang lain satu jawaban yang benar aja. Sebelahnya jahit. Kalau kita pakai terus Oke. Yang belum submit, silahkan disubmit. Silahkan disubmit. Sudah 7 menit. Oke, kita end polling ya. Kita end polling. 5, 4,
3, 2, 1. Sudah 80% lebih nih. Polling ya. Kita share screen. Kita share result. Oke. Nomor 1, kita coba bahas ya. Pada pelaksanaan pengadaan mobil ambulan dengan nilai 10 miliar, jaminan pelaksanaan harus berlaku sampai dengan yang mana nih? Jaminan pelaksanaan sampai dengan serah terima ya. Serah terima mobil ambulan. Hasil pemeriksaan uji coba ya belum sampai diserah terimakan. Masa pemeliharaan, kalau barang itu dengan garansi ya, tidak ada masa pemeliharaan dengan sertifikat garansi. Yang PPHP sudah nggak ada PPHP ya. Nomor 2, jaminan pemeliharaan. Nah ini kalau di ujian mah tidak akan ada soal seperti ini. Kenapa? Karena ini soalnya tidak, jawabannya juga tidak, nggak boleh. Ini nggak boleh bikin soal yang jaminan pemeliharaan tidak diberlakukan bila penyedia tidak menerima uang restitusi, nggak boleh. Jadi salah satu aturan bikin soal itu ya seingat saya tidak boleh yang tidak begitu, tidak boleh. Tapi ini untuk memperkuat konsep nggak apa-apa ya. Jaminan pemeliharaan tidak diberlakukan, berarti tidak perlu jaminan pemeliharaan. Kalau penyedia tidak menerima uang retensi, berarti tidak menerima uang retensi berarti dia dibayar 95% kan, dia tidak menerima uang retensi kan, penyedia yang tidak menerima, berarti uang retensinya ditahan sama PPK. Berarti ini tidak perlu jaminan pemeliharaan ya, karena uang retensinya ditahan PPK. Betul ini yang jawab ini betul. Melaksanakan pekerjaan yang memerlukan pemeliharaan ya perlu, berarti ini salah jawabannya. Dibayar 95% ketika PHO. Nah, ini tidak diperlukan jaminan pemeliharaan. Ini sama jawaban nomor 1 dan jawaban nomor 2 sama. Dengan nomor 3 sama. Tidak menerima uang retensi berarti dibayar 95%. Oke. Semua nilai kontrak dibayarkan ya berarti harus pakai jaminan dong, karena sudah dibayar semuanya. Gitu ya. Berarti yang benar adalah tidak menerima uang retensi dan dibayar 95% ketika PHO ya. Ini tidak akan keluar di ujian ya, mohon maaf. Tapi penguatan konsep saja ya. Nomor 3, ketentuan penyesuaian harga untuk pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kantor dengan kontrak tahun jamak, ruang lingkup pekerjaan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas jangka waktu tertentu adalah, ini jawaban yang benar adalah tidak memperoleh penyesuaian harga. Nah ini hampir 88% ini terjebak ya ini ya. Karena kan penyesuaian harga itu untuk kontrak harga satuan. Ini ruang lingkup pekerjaan, jumlah harga pasti dan tetap, batas waktu. Ini adalah kontrak lamsam. Oke? Ya. Jadi yang benar adalah tidak memperoleh penyesuaian harga, ya. Karena ini adalah kontrak lamsam, ya. Nah, ini jebakan Spider-Man ini ya. Jadi 88% menjawab benar ya. Benar sesuai dengan jebakan ya. Ya, konsepnya dipegang kan, konsepnya bahwasannya price adjustment itu, ini kan kita lihat lagi konsepnya ya. Price adjustment itu kan untuk pekerjaan yang di mana ya price adjustment ya? Di mana ya? Di kontrak kalau nggak salah. Nah, ini nih kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Nah, ini kan. Nah, ini kan. Untuk harga satuan atau waktu penugasan. Nah, betul ya. Oke, nah, kita lihat harga satuan apa definisinya. Harga satuan definisinya ini kan. Nah, ini. Volume masih perkiraan, nilai kontrak. Nah, kalau tadi definisi lamsam nih. Nah, ini ruang lingkup dan jumlah harga pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu. Itu adalah definisi dari lamsam, kita lihat nih kan. Nah, ini adalah konsep dari lamsam. Ini adalah konsep dari lamsam ya.
Nah, ini ruang lingkup pekerjaan, jumlah harga pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu dalam SAM. Oke, berarti tidak memperoleh penyesuaian harga. Nah, ada satu orang nih, ayo ngaku siapa yang ini milih ini. Nah, ngaku nih. Langsung ditembak sama Squid Game. Yang benar kalau ditembak katanya nih. Amit, Pak. Oh iya, siap. Bukan saya. Nomor 4. Pokja pemilihan, nah ini soalnya ini sebetulnya udah dirubah ya, nggak apa-apa. Pokja pemilihan melakukan pemilihan produk atau dengan metode tender atau negosiasi. Tapi sebetulnya ini kalau sekarang perpres baru bukan oleh Pokja ya, tapi oleh verifikator. Oleh verifikator dan nanti bukan tender negosiasi tapi dengan verifikasi ya. Jadi bukan tender atau negosiasi. Ini di Perpres 12 sudah dirubah ya. Mohon maaf ini. Ini kayaknya kopas dari Perpres 16 ini. Tapi masih banyak yang pas kok. Nomor 5, metode penyampaian dokumen penawaran ya. Dalam pemilihan penyedia barang, konstruksi jasa lainnya dilakukan jika BPKJL untuk terlebih dahulu pasti 2 file ya. Terlebih dahulu pasti 2 file ini ya, betul. Oke. Metode penyedia dilakukan konsultan 3 juta seleksi ya. Bisa ini seleksi ya. Masih ada yang jawab pengadaan langsung ini. Aduh, gimana? 3 orang ini harus ditembak ini. Pelaksanaan swakalola tipe 3 dilakukan berdasarkan kontrak antara PPK dengan Ormas. Wah, betul nih. Ya, 98%. Masih ada 1 orang menjawab PPK dengan penyedia. Swakalola itu bukan dengan penyedia ya, swakalola itu ya dengan kita sendiri, oleh oleh KLPD lain, dengan Ormas atau dengan Pokmas ya, dengan penyedia ya. Kalau swakalola ya sendiri ya, self manage. Kegiatan dalam persiapan pengadaan barang jasa melalui penyedia oleh PPK salah satunya adalah menetapkan HPS. Bentar. Ya. Kalau menetapkan sasaran penyelenggara itu swakalola ya, swakalola. Ini untuk penyedia ya. Nomor 9, pelaksanaan pemilihan tender BPKJL tidak kompleks dengan pasca kualifikasi. Standar ya, bisa ya. Pada saat pelaksanaan konstruksi sudah selesai, dilaksanakan penyedia tidak mengalami jaminan pemeliharaan. Dalam proses permintaan pembayaran, dalam hal ini PPK dapat menentukan sebentar konstruksi sudah selesai, tapi penyedia tidak, jadi ditahan retensi ya. Nah ini konsep ya, pembayaran ditahan sebesar 5%, ya betul. Retensi 70% sudah menjadi retensi. Oke? Masih kuat satu lagi atau cukup? Masih mau nambah poin 1 lagi atau cukup ini? Atau ada pertanyaan? Tambah? Oh, lagi. Udah, satu lagi ya. Satu lagi ya. Satu lagi. Gitu. Satu lagi. Satu polling lagi ya. 2 kali. Udah, ngantuk ah. Satu lagi aja, satu lagi. Jadi. Ini kontrak, ini menyekan kontrak. Sebentar. Ya, ini apa nih? Ada ya. Aku punya ini kerja sama itu rambutnya. Oh ya udah, banyak kontrak juga lah. Nah, yang 4 aja dulu yang dibahas. Oke, kontrak dan uang muka ini. Kontrak dan uang muka, silakan. Kontrak dan uang muka. Oke. Wow, coba dong. Kontrak dan uang muka, silakan.
Yang sudah silahkan di submit. Oke, cukup ya. Cukup data and polling. Data and polling ya. Oke, kita share result. Kita bahas dulu ya. Kontrak harga satuan paling tepat untuk pengadaan dengan karakteristik spek teknisnya belum bisa ditentukan dengan pasti. Tidak. Mau harga satuan, mau dengan kontrak apapun, spek teknis sudah pasti ya kontrak itu ya. Kecuali dalam proses pemilihan, kalau spek belum pasti bisa dengan dua tahap. Tapi kalau sudah kontrak harus sudah pasti apa yang mau diadakan ya speknya. Tahapan pekerjaan berorientasi pada keluaran ini lamsam. Nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan. Nah, ini
Betul ini, nilai kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan. Pekerjaan dengan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan secara pasti. Bukan ruang lingkupnya, tapi volumenya harusnya. Ruang lingkupnya udah pasti. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan. Sudah bisa dipastikan sekian hari gitu ya. Oke. Jadi ini yang tepat adalah nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan. Jadi nanti yang belum pasti itu volumenya. Sehingga nilai akhir kontrak itu berdasarkan volume yang dikerjakan. Misalkan catering rumah sakit pakai harga satuan. Catering pasien rumah sakit. Nah, kita belum tahu berapa pasien yang sakit tuh. Nah, nanti dihitung kalau memang pasiennya 10.000 berarti dikalikan harga satuannya. Kalau 9.000 kali harga satuan. Gitu ya. Nomor 2, pekerjaan yang memberikan manfaat lebih dari jangka waktu 1 tahun, maksimalnya 3 tahun maksimalnya. Jadi kita masih mematok 3 tahun. Dan kalau jangka panjang, lebih panjang sampai 10, belasan, sampai 20 tahun itu biasanya KPBU. KPBU biasanya ada unsur investasi. Nomor 3, dalam pelaksanaan pengadaan pembuatan AMDAL rumah sakit 150 juta, bukti kontrak yang tepat digunakan adalah surat perjanjian. Ya, surat perjanjian. Surat perjanjian. Kalau untuk konsultan, ini surat perjanjian. Sudah di atas 100 juta kan ya, surat perjanjian. Oke. Kalau BPKJL sampai dengan 200 kan ya, SPK-nya ya. Coba dilihat lagi, 50 sampai 200 SPK untuk BPKJL. Tapi ini kan konsultan. Nah, makanya dibaca dulu ini adalah konsultan. Oke. Kalau konsultan itu SPK-nya sampai dengan 100 juta. Oke. Kemudian besaran maksimal uang muka digunakan untuk besaran maksimal uang muka jika dibutuhkan untuk pekerjaan pembangunan gedung puskesmas dengan nilai kontrak 2 miliar. Ini 2 miliar pasti untuk usaha kecil maksimal 30%. 30% dari 2 miliar itu berapa? 600 juta ya? 600 juta. 600 juta maksimalnya ya. Uang muka ya, tapi kalau jaminan senilai uang muka yang diberikan. Nomor 5, dari kontrak dengan nilai 20 miliar, penyedia mengajukan rencana penggunaan uang muka RPU 1 miliar. 5% dari kontrak yang akan digunakan untuk pembelian alat dan bahan pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kantor. Yang dilakukan PPK adalah tidak menyetujui pengajuan uang muka karena pembelian alat dan bahan tidak termasuk kriteria yang bisa diberikan uang muka. Uang muka itu hanya untuk mobilisasi, tanda jadi, dan teknis lainnya. Jadi kalau untuk pembelian alat dan bahan pada pelaksanaan itu tidak boleh ngambil dari uang muka. Jadi yang benar adalah tidak menyetujui pengajuan uang muka. Tidak ada yang menjawab satupun ini ya. Menyetujui pengajuan uang muka, salah. Meminta revisi penggunaan uang muka menjadi 20% dari kontrak itu maksimalnya. Tapi dilihat dulu. Nah ya, ini hati-hati ya, ini nomor 5 ini termasuk soal yang Spider-Man. Sebetulnya bukan jebakan ya, bukan jebakan. Tapi konsepnya harus nangkap ya. Harus nangkap konsepnya. Meminta jaminan uang muka sebesar uang muka yang akan diberikan. Ya. Kalau yang meminta jaminan, ya sesuai ya. Gitu. Betul nggak gitu kan? Bisa salah. Yang dilakukan BPK menolak tidak menyetujui karena ini tidak termasuk dalam hal yang bisa diberikan uang muka. Uang muka itu hanya untuk mobilisasi. Teknis lainnya uang tanda jadi. Nah ini pembelian alat bahan nggak boleh ya. Jadi ini jawabannya tidak menyetujui pengajuan uang muka. Ya. Nomor 6, setelah tanda tangan kontrak, kondisi keuangan penyedia mengalami gangguan cash flow karena kondisi darurat tersebut, penyedia terpaksa mengajukan uang muka walaupun pemberian uang muka tidak dicantumkan dalam dokumen pembelian. Sikap yang harus diambil PPK, begini ya, memberikan uang muka dengan pengajuan.
memberikan uang muka dengan maksimal. Yang jawaban yang benar adalah menolak untuk memberikan uang muka. Paling nanti di adendum aja, di adendum untuk termin pencairannya ya. Jadi kenapa uang muka tidak boleh diberikan? Karena bisa menjadi kecemburuan dari pihak pelaku usaha atau peserta pemilihan yang sudah kalah. Wah, kalau tahu ada uang muka, saya mungkin bisa menawar lebih rendah. Nanti provokasi begitu. Jadi bisa mengganggu hasil dari pemilihan penyedia, bisa mengganggu kompetisi, bisa mencederai tingkat kompetisi dari proses pemilihan penyedia yang sudah berjalan. Ketika hal yang sudah dipastikan ataupun di-set dari awal ini tidak dapat uang muka, nah ketika di pelaksanaan itu dirubah, itu bisa mengganggu kompetisi, bisa mengganggu, mencederai persaingan, sehingga penyedia yang lain bisa protes ya. Jadi tidak diberikan uang muka, tapi paling nanti strateginya ya apakah terminnya lebih awalkan atau bagaimana gitu ya. Itu bisa diadendum seperti itu. Oke. Nomor 7, jaminan penawaran dan sanggah banding hanya diberlakukan untuk pengadaan konstruksi ya. Sanggah banding. Nomor 8, PPK menerapkan besar jaminan pelaksanaan untuk pengadaan pengawasan pembangunan komplek perkantoran ibu kota baru dengan dominasi besar. Nah, ini yang benar adalah tidak diberlakukan jaminan pelaksanaan karena ini adalah pengawasan ya. Karena ini pengawasan itu konsultan. Konsultan itu tidak perlu jaminan ya kecuali jaminan uang muka ya. Nah, ini juga hati-hati ini ya, jebakan sedang ini. Ya, bukan jebakan sedang. Ini makanya nih lihat dulu makanya apa nih? Terutama konsultan suka beda jauh ya. Kalau yang lain sih beda tipis, tapi beda tipis juga bisa dijadikan soal juga tuh beda tipis itu ya. Apalagi yang beda jauh. Nomor 9, pada pengadaan pekerjaan desain and build, pekerjaan konstruksi terintegrasi pembangunan stadion untuk pelaksanaan Asian Games, jaminan penawaran yang dapat dipersyaratkan adalah sebesar jaminan penawaran 1% dari pagu anggaran. Nah, ini pekerjaan terintegrasi itu bukan dari HPS ya, tapi dari pagu anggaran ya. Nah, ini. Bagus ini. Ini sudah pada menjawab 1% dari pagu anggaran ya. Ini mengarahnya pinginnya 3% dari HPS, mengarahnya ke sini nih. 3% dari HPS ya. Ini bagus. Ini 77% sudah tidak terjebak. Sudah mantap berarti konsepnya. Nomor 10, penyanggah banding harus menyerahkan jaminan sanggah banding yang ditujukan kepada KPA ya, kepada KPA, sanggah banding kepada KPA. Ada tugas KPA itu ada menjawab sanggah banding. Oke, itu 44%. Oke, bagus. Cukup ya. Alhamdulillah sudah banyak yang menjawab dengan benar. Ya. Berarti sudah banyak yang siap, insya Allah ya. Ada pertanyaan ini apa? Perpres 12, PPK menetapkan untuk jaminan penawaran, sanggah banding, siapa menetapkan? Kalau jaminan penawaran itu Pokja, karena kan proses pemilihan. Kalau jaminan sanggah banding sudah pasti 1%. Kalau jaminan penawaran kan 1-3% itu Pokja, ya. Pokja pemilihan. Oke. Nah, bagaimana menentukan 1%, apakah 1%, 2%, 3%? Silakan Pokja memastikan, menentukan, tapi yang jelas semakin besar jaminan itu biasanya karena risiko gagal tendernya besar. Tapi kalau trust-nya, itunya kan jaminan itu trust kan, kepercayaan. Kalau trust-nya besar, biasanya kecil jaminannya, gitu ya. Detail pembahasan di mana nomor 5. Maksudnya apa tadi nomor 5? Nomor 5 nomor 5. Nomor 5 apa sih? Lupa sih. Nomor 5 apa nomor 5? 20 miliar. Oh, dapat pembahasan. Terkait uang muka ya. Kalau nggak ada di Perpres berarti ini Perlem berarti. Kalau nggak ada di Perpres ya, mohon maaf ya. Kalau nggak ada di Perpres di Perlem berarti ya. Kalau nggak ada di Perpres ya. Kalau nggak ada di Perpres, mohon maaf berarti di Perlem ya. Mohon maaf ya. Oke. Berarti yang menerima jaminan sanggah bandingnya adalah enggak oleh Pokja, jaminannya oleh Pokja, jaminan sanggah banding oleh Pokja. Oke. Kalau jaminannya oleh Pokja, jadi yang ngurusinnya Pokja tetap ya, yang
solusinya pokja. Ya, terkait uang muka tidak untuk alat bahan ya, itu ada di PLM. Jaminan di PLM berapa? PLM 12. PLM 12. Bukan Perpres 12, PLM 12 ya. Oke. Cukup ya? Ya. Salam dari Binjai, siap. Baik, teman-teman semuanya, terima kasih atas perhatiannya ya. Terima kasih sudah hadir dalam acara ini. Terima kasih sudah bisa sharing-sharing ya. Silakan untuk besok, lusa kalau ada soal-soal yang mau dibahas, tolong di-submit di grup Telegram ya. Nanti kita coba bahas ya. Kita bahas bareng-bareng, jangan saya yang membahas ya. Nanti saya tunjuk yang menjawab siapa, yang tidak bisa menjawab langsung ditembak. Baik, sekali lagi terima kasih. Selamat beristirahat, selamat belajar lagi. Mudah-mudahan bisa lulus ya. Oke, ya lulus atau tidak lulus, saya bersyukur bisa banyak yang belajar pengadaan barang jasa karena dimanapun berada, insya Allah akan memerlukan terkait dengan pengadaan barang jasa. Nanti kalaupun misalkan siapa tahu teman-teman di swasta pun itu pasti akan sangat berguna tuh keilmuan pengadaan barang jasa ya, insya Allah. Demikian kita tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih. Terus gimana ya pantunnya ya? Apabila ada jarum yang patah, jangan dimasukkan di dalam peti. Apabila ada salah-salah, jangan dimasukkan dalam hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan dari Bogor. Oke, terima kasih ya. Saya end meeting ya.